Glory, glory to God. Thank you Lord Jesus. Shalom Bapak Ibu terkasih, dimanapun berada, Pastor Edi menyapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Engkau sempurna, karyamu ajaib, penuntun hidup kami. Kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Jalan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Engkau bawa semuanya pada kebaikan. In Jesus' name. Amen. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau jadikan hidup kami sebagai bukti kebesaran-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam hidup setiap kami. Katakan, Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidup kami adalah menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan Yesus, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau jadikan hidup kami sebagai bukti kebesaran-Mu. Amin. Puji Tuhan. Siapa pribadi-pribadi yang bersyukur hidupnya, hidup kita, hidupku jadi bukti kebesaran kasih Tuhan Yesus. Saya dan keluarga, serta apa yang saya kerjakan, baik Bapak Ibu yang melayani sepenuh waktu ataupun bekerja, studi, biarlah semua itu penyertaan Tuhan menjadikan hidup, pekerjaan, pelayanan yang dipercayakan menjadi bukti kebesarannya. Amin. Tuhan Yesus menjadikan segala-galanya baik. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup, dan hidup dalam kelimpahan rohani, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan kebajikan dan kemurahan. Sebaliknya,
Kalau Tuhan datang menjadikan segala-galanya baik, hantu datang untuk memperburuk keadaan dan merusakkan manusia. Yuk kita time for Bible. Biarlah setiap benih Bible firman Tuhan ini menjadikan hidup kita di dalam Yesus baik, semakin baik, tambah baik, dan sempurna. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pastor akan membacakan bagian-bagian firman Tuhan, dan pemirsa sekalian, saat firman dibacakan, saya percaya firman ini adalah kasih Tuhan Yesus yang menyentuh hidupmu saat ini. Dan Tuhan Yesus menjadikan segala-galanya baik. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-37. Firman Tuhan, mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya yang baik. Apa yang terjadi saat itu, Bapak Ibu sekalian? Apa yang menjadi baik di situasi itu? Maka dilanjutkan, Bible menjelaskan, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Bisu dan tuli disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang melihat, sungguh Tuhan Yesus datang. Ia menjadikan segala-galanya baik. Kita sekarang maju Matius pasal yang keempat ayat yang ke-24. Berikutnya saya akan membacakan dari Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-24. Maka tersiarlah berita tentang dia. Tentang dia itu siapa? Tentang Yesus Kristus. Tentu tersiar berita tentang kasih-Nya, tentang kebaikannya, tentang kuasanya, tentang pengampunannya, tentang kesembuhan yang dilakukannya. Tersiarlah berita tentang Yesus Kristus di seluruh Syria. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Banyak orang yang buruk keadaannya. Bible mencatat, dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Lawan dari kata baik itu buruk. Kristus adalah terang. Dia memberikan kebaikan kepada manusia. Dia tidak membawa kegelapan. Hantu membawa kegelapan. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kristus datang membawa kebenaran yang hidup dan yang menyelamatkan. Tersiar kabar tentang kasih Yesus. Banyak orang-orang yang buruk keadaannya. Mereka datang kepada Tuhan Yesus. Burukkah keadaanmu saat ini? Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dari sekian banyak yang buruk keadaannya, ada yang menderita pelbagai penyakit dan yang sengsara.
ada yang kerasukan, ada yang sakit ayan, ada yang lumpuh. Lalu sekali lagi, Yesus menyembuhkan mereka. Kenapa Yesus menyembuhkan mereka? Karena memang kita membaca tadi, Ia menjadikan segala-galanya baik. Jadi kalau kita melihat Matius pasal 4 ayat 24, ada satu dikatakan bagian firman Tuhan, kerasukan. Pastor ini kadang-kadang makan sup ceker. Ada pernah lihat orang jual dengan kasih nama kerasukan ceker, hot. Tapi yang kita baca ini bukan kerasukan ceker, Bapak Ibu. Kerasukan oleh hantu, kerasukan roh jahat. Roh jahat itu datang untuk memperburuk keadaan manusia. Tetapi Tuhan Yesus Kristus datang untuk menjadikan segala-galanya baik in Jesus name. Keren banget ya saudara-saudara. Keren banget kasih Tuhan Yesus buat kita semuanya. Orang-orang yang buruk keadaannya tidak selalu karena sakit medis. Ada yang diakibatkan karena dirasuk oleh roh jahat. Ada satu bagian di dalam Injil Markus pasal yang ke-5, Bapak Ibu sekalian. Ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Ini kisah sedih di dalam Injil Markus pasal yang ke-5. Bukan kisah sedih di hari Minggu, itu lagu lama. Tapi ini kisah sedih di Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Kisah itu diceritakan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Yang namanya penderitaan itu tidak enak. Tersiksa batin kah? Tersiksa pikiran kah? Tidak bisa tidur kah? Menderita perasaannya kah? Jiwanya kah? Ini menderita karena pendarahan. Ayat 26 dari Markus pasal 5. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Kalau zaman dulu itu populer tabib. Seperti mungkin hampir sama dengan kalau zaman sekarang itu dokter. Hanya sekarang kan makin bertambahnya tahun modernisasi, akhirnya teknologi bertambah, dokter-dokter sekarang semakin canggih, ditunjang dengan alat-alat medis maupun juga penggalian tentang temuan penyakit atau cara-cara untuk meredam rasa sakit kah, atau formula si obat untuk menyembuhkan penyakit. Tapi yang kita baca di sini ada sebuah rema. Di zaman itu tabib-tabib yang dia kunjungi bahkan berulang-ulang sudah diobatin, bahkan juga apa yang dia punya, harta benda, uang, aset, sudah dihabiskannya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya, perhatikan, makin memburuk. Kalau saudara garis bawahi, ada satu kata yang sama. Keadaannya makin memburuk. Tabib, dokter bisa membantu untuk
kesembuhan. Mereka bukan sumber kesembuhan. Hamba Tuhan juga bisa membantu mendoakan kesembuhan. Mereka bukan sumber kesembuhan. Sakit medis diobatin oleh obat-obat dokter secara medis. Tapi kita juga harus melihat hari ini ada sakit-sakit yang bukan atau tidak semua karena medis. Ada hal-hal yang non-medis. Dan seharusnya doa bisa membantu di bagian ini. Semisal Bapak Ibu ada yang lagi pilek-pilek, ya minum obat. Banyak obat-obat yang dijual, ya harganya terjangkau, misalnya 2.000, 5.000, harga terjangkau. Belilah, minum obat itu, istirahat, nanti obat bekerja di tubuh dan pileknya hilang. Tapi ada yang minum obat-obat tapi tidak sembuh. Bahkan keadaannya makin memburuk. Di area ini, coba Bapak Ibu sekalian meminta bantuan doa di mana Bapak Ibu tinggal. Semisal Bapak Ibu ada di kota Malang. Saya bersyukur, saya dapat kabar kemarin, di Malang sekarang ada namanya sebuah pelayanan HRC. Ya, HRC ini singkatan Healing Restoration Center. Halo, Kota Malang, puji Tuhan. Ada pelayanan HRC, Healing Restoration Center. Coba Bapak Ibu datang ke sana dan meminta pelayanan doa. Di sana hamba-hamba Tuhan bersedia membantu doa. Alamatnya di mana? Coba nanti Bapak Ibu ketik aja, cek di Google ya. Pastor juga belum ke tempat itu, tapi sudah dengar, puji Tuhan. Wah, kata Pak Ronald, di Malang itu ada bakso Malang yang enak, auce. Dia sudah ke tabib, tapi tidak ada kesembuhan, tidak ada perubahan, bahkan semakin buruk keadaannya. Tuhan Yesus datang menjadikan segalanya baik. Tapi hantu, iblis, setan, roh jahat datang untuk memperburuk keadaan. Lanjut, kita lihat ayat berikutnya. Ayat 27 sampai 29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Yesus pelayanannya luar biasa, tersiar di mana-mana kebaikannya, kasihnya, kuasanya. Dan pelayanan Yesus adalah gratis loh ya. Gratis. Kalau hari ini ada orang-orang yang mengatasnamakan Pastor Andy dengan meminta uang bayaran atau kompensasi, misalnya kirim air, kirim minyak. Kami tidak pernah menjual air, tidak pernah menjual minyak. Kami juga tidak ada pelayanan kirim-mengirim. Biarpun Bapak Ibu tawarkan ganti ongkos, kami tidak ada pelayanan kirim-mengirim. Kalau Bapak Ibu di Balikpapan mau datang, silakan ambil sendiri gratis. Kami juga rencana, jika Tuhan kasih umur panjang, Tuhan berkati, akan menambah fasilitas layanan air bersih yang kita doakan. Dan ketika digunakan, banyak yang merasakan manfaatnya. Dan ini semua adalah free, semua adalah gratis. Berita tentang Yesus luar biasa, tersiar kabar tentang Yesus yang luar biasa. Dan pelayanan Yesus Kristus
Tuhanku adalah gratis alias cuma-cuma, tidak berbayar. Semua adalah free. Bukan hanya sekedar pelayanan, tetapi juga luar biasa loh. Keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada manusia itu adalah gratis. Gratis bukan murahan. Justru sangat mahal. Tidak ada nilai apapun, ataupun aset, ataupun sebuah angka di dunia ini yang bisa membayar keselamatan. Maka dia, Tuhan Yesus, membayar dengan nyawanya sendiri. Hargailah itu. Andi Simon, harga itu. Pemirsa sekalian, dalam nama Tuhan Yesus, harga itu. Berita tentang Yesus tersebar, dan akhirnya wanita ini yang sedang sakit pendarahan dan menderita 12 tahun. Dia mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga, perhatikan, berhentilah pendarahannya. Amazing grace. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Karena dia memang belum cek ke tabib. Mungkin zaman itu belum ada lab ya yang bisa cek lab kesehatannya. Tapi dia merasa dia yang mengalami penderitaan 12 tahun ketika dijamah oleh kuasa Tuhan Yesus, ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan Yesus. Pastor berdoa, biarlah pelayanan ini tentang Tuhan Yesus yang baik, mengampuni dosa, kasih, menyembuhkan, memberkati, menyelamatkan, semua gratis, cuma-cuma, itu tersebar. Bukannya di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kalimantan, tapi di seluruh pelosok daerah, kabupaten, kecamatan, kota, desa, dan provinsi, dan bangsa-bangsa. Saudara-saudara sekalian, apabila hari ini ada keadaanmu buruk, dan engkau sudah berobat tapi tidak mengalami perubahan, tapi semakin memburuk, coba Bapak Ibu datang ke gembala di mana Bapak Ibu digembalakan. Coba Bapak Ibu datang di mana saudara-saudara tinggal, kota di mana engkau ada. Pesan ini Pastor sampaikan bukan berarti saudara-saudara datang ke Pastor Andy. Semua hamba Tuhan sama, bisa membantu mendoakan. Semua hamba Tuhan bukan sumber kesembuhan. Misalnya saudara-saudara ada dalam satu keluarga punya beberapa anak. Beberapa anak itu semuanya bisu dan tuli. Ini tidak lazim. Bapak Ibu, orang tua lengkap, coba datang ke hamba Tuhan meminta doa. Jangan sampai ada kuasa roh-roh jahat yang mengikat, yang menaruh kutuk di keturunan. Semisal ada keluarga, Bapak Ibu saudara-saudara, yang di dalamnya ada yang gangguan jiwa, stres, tertekan, atau selalu punya keinginan roh bunuh diri. Intinya yang tidak lazim. Kalau engkau sudah dokter periksa dan sebagainya, dan engkau tidak merasakan ada perubahan, Pastor sebagai hamba Tuhan, saya dorong Bapak Ibu datang ke gembala di mana Bapak Ibu digembalakan. Dan di sana pasti ada banyak gembala hamba Tuhan penatua yang akan membantu. Ya, gereja-gereja yang sudah aktif itu ada namanya pelayanan pastoral,
ada tim konseling, konselor, datang Bapak Ibu. Ini juga bagian daripada fungsi gereja. Dan saya percaya, kutuk dosa, kutuk keturunan, itu memang perjanjian-perjanjian itu. Atau barangkali ada Bapak Ibu, ayo, yang semasa muda pernah membuat sebuah ritual perjanjian, ataukah bersekutu dengan kuasa kegelapan. Hal-hal ini semua meminta tumbal. Jangan sampai kutuk tumbal itu turun di keluarga. Segera berdoa dalam nama Tuhan Yesus, atau minta hamba Tuhan membantu mendoakan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Satu hal yang pasti, Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus selalu membawa segala-galanya menjadi baik. Diberkatilah pemirsa sekalian yang sudah menyaksikan pelayanan ini. Pastor berdoa, kuasa Tuhan mengalir menjamah tubuhmu in Jesus name. Kuasa Tuhan membuat hidupmu menjadi baik, menggenapi rencananya. Setiap pribadi yang menyaksikan pelayanan ini, kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk tumbal diputuskan dari hidupnya dalam nama Yesus. Dan mereka terlepas saat ini. Banyak di antara saudara-saudara butuh dikonseling. Segera datang minta rekan hamba Tuhan, gembala di mana Bapak Ibu digembalakan, konseling. Kalau ada barang-barang yang kita simpan yang di sana mengandung kutukan, mengandung perjanjian darah, perjanjian-perjanjian yang menetapkan tumbal, lewat konseling itu akan tersingkap, terbuka. Dan akuilah Tuhan Yesus di dalam segala hidupmu, maka Ia yang akan meluruskan hatimu, jalan hidupmu, rohmu, jiwamu dipulihkan. In Jesus name. Tuhan Yesus, Engkaulah pelepas kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bersama Tuhan Yesus, hati kita damai, karena Tuhan Yesus jadikan kita lebih daripada pemenang. Glory to God. Amin, amin, amin. In Jesus name. Masuklah hari yang baru. Sola Fide Immanuel. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Shalom.